Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku Shiva. Dan di video kali ini masih kelanjutan video sebelumnya. Sabar ya. Di sini teksnya masih sama juga. Jadi kalian pasti udah tahu dong ya, pasti udah ngeh teks ini itu tentang apa aja. Dan aku lagi-lagi mengingatkan ketika kalian latihan untuk TPS seperti ini, sebetulnya memang untuk memahami suatu teks itu cukup sulit karena pasti banyak vocab, kata-kata yang belum kita ketahui. Jadi ketika kalian latihan, baiknya ketika ada kata-kata atau vocab yang kurang kalian mengerti atau yang sulit, kalian bisa mencatat di buku catatan kalian. Jadi nanti bisa kalian baca ulang lagi dan akhirnya kalian terbiasa dengan kata-kata tersebut. Nah, untuk di sini kita ada soal terakhir dari teks ini ya. Kita lihat dulu soal terakhirnya. Nah, oh iya, untuk kalian juga kalau ngerjain TPS atau sebetulnya mengerjakan ujian yang banyak teksnya, aku anjurin kalau bisa sih, kalau memungkinkan ya, tapi bener-bener aku sangat menganjurkan untuk melihat soalnya dulu seperti apa baru baca teksnya, biar mengurangi waktu dan tidak membuang-buang waktu di teks. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 3 ini, yang terakhir dari teks tersebut. What most likely motivates the writer in writing the passage? Jadi, apa yang kemungkinan motivasi penulis tersebut menulis teks tersebut, teks ini? Apa ya kira-kira? Nah, kalian kan udah baca nih, menurut kalian apa? Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin aja kemungkinan semisalkan aku baca ini. Menurut aku, di sini kata kuncinya dari sini sebetulnya tuh di paragraf pertama. Di paragraf pertama, dia mengatakan forests have the ability to regulate water systems, prevent erosion, and flood, and maintain soil fertility. Jadi ada menanggulangi erosion and flood, and then maintain soil fertility. Soil itu tanah ya. Lalu aku biasanya langsung ngelihat ke kalimat paling akhir dari paragraf pertama. Trees only store water for their own needs and the land saves water. Nah, di sini kita bisa lihat paragraf ini sebetulnya akan membicarakan mengenai land saves water. Jadi bukan trees yang store waternya yang bakal dia bahas, penulis bahas, tapi tanahnya yang akan dia bahas. Kita lihat di pertanyaannya. Yang pertama, there is an unresolved flood problem. Ya, there is, but penulisnya bukan membicarakan itu, jadi bukan. Yang B, people's awareness towards reforestation is low. Mungkin aja, tapi di sini towards reforestation is low, kayaknya tujuannya bukan itu deh. Lalu yang C, not many people understand the benefits of water for forests. The benefits, kalau dia alasannya karena banyak orang yang gak ngerti keuntungan ini, dia harusnya membicarakan mengenai benefits of water, tapi di sini di paragraf itu nggak ada kan di esainya, jadi bukan. Lalu yang terakhir, there is the fallacious concept that trees store large amount of water. Jadi di situ ada kesalahan konsep yang salah bahwa pohon itu menyimpan banyak air. Nah, ini bisa nih yang di kita lihat lagi. Trees only store water for their own needs. Jadi kebalikan kan? And the land saves water. Jadi emang
tujuan dari penulis tersebut itu bahwa membenarkan konsep yang kita pikirkan selama ini. Konsepnya itu bahwa pohon ini says water, a lot of water, but the fact sebenarnya pohon itu hanya menyimpan air yang dia butuhkan saja. Jadi jawabannya udah langsung ketemu. Yang di Coba lihat yang I dulu. Yang I, the information about the importance of trees in storing water is not available. Betul, tapi menurut aku lebih ke yang D. Karena apa? Karena ada the values concept. Jadi memang kita normalnya kebanyakan, bahkan aku sendiri sebelum baca ini, aku pikir bahwa pohon itu yang menyimpan banyak air, bukan tanahnya. Nah, jadi jawaban yang paling betul itu yang D. Nah, sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.